pernah menjelaskan tentang konsep CMHI kepada Ibu Direktur. Jadi beliau langsung bilang, oh mungkin CMHI. Beliau tanya Mbak ini, Bu Eni, gimana Mbak? Gitu. Kemudian langsung disanggupi waktu itu. Ya itulah yang saya katakan hebatnya manajer kita, sanggup gitu. Kemudian kebetulan juga kita sempat setelah pulang dari Bogor kita sempat bikin proposal. Sehingga masih ada sisa-sisa yang bisa kita manfaatkan untuk mengajukan itu. Jadi waktu itu menurut saya harinya hari sehari dan hari Jumat itu proposal sudah jadi dalam bentuk anggaran. Kemudian kita ajukan. Tadinya pengajuan awal itu kita takut sekitar 15 juta gitu. Ditertawakan, kembalikan lagi. Suruh naik sampai akhirnya goal sejumlah itu. Nah, setelah itu kita bingung, mau ngapain setelah ini? Kebetulan juga kita integrasi dengan Galur 2 di mana komitmen dari tim sana juga luar biasa. Kemudian dinas kesehatan Kulon Progo juga luar biasa. Dan kebetulan juga kita sudah sempat audiensi ke sana. Jadi lebih banyak faktor kebetulannya daripada faktor kinerja kita. Nah, setelah itu kita mulai dengan advokasi itu. Lanjut. Ya, bagi masyarakat manfaat pembentukan desa ini adalah menambah wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Masyarakat menjadi siaga terhadap munculnya masalah kesehatan jiwa di masyarakat. Ya, luar biasa tanggapan masyarakat dan tim kesehatan di sana. Sebelumnya kita sudah ikut pelatihan di Bantul. Dan ketika kita sampai di sana, kalau di Bantul kemarin kita hanya ketemu dengan perawat-perawat yang luar biasa antusiasnya. Tapi begitu kita ketemu di Kulon Progo ternyata selain perawatnya, masyarakatnya juga luar biasa antusias. Mungkin nanti ada foto-fotonya. Ya. Proses pelaksanaannya, ya. Tahun 2004 itu di lantai 2 aula lama yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Waktu itu ada, kalau nggak salah rapat, kalau nggak pembekalan dari direktur lama Pak Anu. Ditanya, saudara-saudara, kenapa program TV tidak berhasil? Program Dots TV itu tidak berhasil. Tidak ada yang bisa menjawab. Ternyata setelah ditanya satu-satu nggak ada yang bisa menjawab, dijelaskan oleh beliau bahwa itu karena tidak mengaplikasikan apa yang harusnya dilakukan, yaitu ABG. Yang pertama advokasi itu harus advokasi semuanya. Proses advokasinya didot sedikit banyak tidak sekuat program-program lain. Kemudian advokasi bina suasana. Tiba-tiba ada gerakan berantas TBC, berantas serang nyamuk tanpa ada pendekatan dulu kepada masyarakat. Apa sih bahayanya TBC, apa sih bahayanya DHF dan sebagainya. Itu belakangan ternyata. Di awal-awal nggak ada, sehingga banyak yang DO waktu itu program TV. Kemudian baru setelah itu gerakan atau pencanangan. Ya. Kalau kita biasanya waktu dulu pencanangan dulu, baru setelah itu diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu. Nah, ternyata seperti itu. Nah, itu amat sangat mengilhami kita dalam mengimplementasikan desa siaga jiwa ini. Yang pertama advokasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan. Begitu kita anggaran bahwa ini keluar bulan April, maka kita langsung menuju ke Wates. Kita ketemu kepala dinas kesehatan, kita ketemu bupati, kita ketemu kepala puskesmas, kita ketemu Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya. Semua orang yang menjadi pemangku kepentingan. Kemudian kita jelaskan apa sih pentingnya kesehatan jiwa. Orang-orang birokrasi biasanya akan tertarik kalau kita bisa menelurkan angka. Kalau kita bilang kesehatan jiwa itu kan hanya pentingnya kayak apa, kalau kita nggak bisa menunjukkan angka, biasanya mereka akan diam. Tapi kalau kita tunjukkan, ini loh Pak Bupati bahwa di Kulon Progo sebanyak sekian kerugian akibat sekian rupiah dan sebagainya, dia terus terbelalak. Ya, kemudian pendanaan implementasi ini menggunakan BPA dari Pemprov DIY. Tadi sudah saya ceritakan kebetulan-kebetulan yang muncul.
Lanjut. Ya, kemudian kegiatan kedua bina suasana, sosialisasi. Kita kumpulkan semua pihak yang berkenaan dengan implementasi ini di Galuh, di Desa Banaran itu. Kita kumpulkan kadernya, kadekesnya, camatnya, tokoh masyarakatnya, serta Bapeda, karena pengusulan rencana anggaran biasanya kuncinya adalah Bapeda. Kalau Bapeda sudah yakin bahwa gangguan jiwa itu penting, masalah gangguan jiwa penting, maka kedepannya akan lebih mudah. Kemudian gerakan ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama pelatihan perawat. Pelatihan perawat kita melatih 20 perawat di Pulau Progo bagian selatan. Jadi kalau Pulau Progo bagian utara belum terlatih. Karena keterbatasan dana kita hanya bisa melatih 20 perawat dengan 4 hari, 4 hari. Jadi kalau latihan basic CMBN sebenarnya 11 hari. 11 hari. Tapi karena kita nggak mungkin 11 hari, maka 4 hari. Kita sesuaikan, kita modifikasi bagaimana caranya supaya bisa jadi 4 hari. Kemudian pelatihan kader, kita latih 30 kader. Kita latih 30 kader untuk nanti mengimplementasikan DSSG. Kemudian dilakukan juga MMD. Kita kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di desa itu, kadernya dan sebagainya. Kemudian bersama-sama merumuskan masalah dan penjelasan masalahnya. Kemudian dilakukan juga survei mawas diri. Jadi desa siaga syaratnya adalah salah satunya adanya survei mawas diri. Dilakukan juga itu. Kemudian pencanangan desa siaga jiwa ini baru tanggal 11 Juni ini dihadiri langsung oleh Pak Bupati Kulon Progo, karena Pak Bupatinya sedang di Korea. Sebenarnya beliau juga berkenan hadir, cuma karena ada acara yang lain maka mewakilkan kepada Wakil Bupati. Dan apresiasinya sangat luar biasa sekali. Jadi saya termasuk kebetulan juga saya diajak Mbak ini untuk menyampaikan untuk audiensi dengan Wakil Bupati. Luar biasa, karena beliau itu bukan seorang politisi, tapi seorang teknisi ya, dari departemen tertentu yang kemudian menjadi Wakil Bupati. Beliau sangat appreciate, sangat tertarik dengan implementasi ini, dan dia juga berjanji akan meneruskan apa yang sudah dilakukan. Kemudian proses maintaining. Kelemahan kita biasanya setelah gerakan hilang, kita tinggal saja mesti hilang, sehingga kita harus ada proses maintaining atau pemeliharaan. Sebenarnya sepanjang 2009 kita harus memelihara itu, tapi karena ada, kalau di pemerintahan mungkin harus ada pelaporan dan sebagainya, maka kita barangkali sampai bulan November. Sampai bulan November nanti kita akan datang, tim kita akan datang ke sana. Perawat gerasi akan mendampingi perawat puskesmas, dan perawat puskesmas akan mendampingi kader dalam implementasi DSSG ini. Kemudian ada juga moleknya. Jadi setiap bulan kita akan minta data kepada kader dan perawat puskesmas, seperti yang mungkin sudah dilakukan di Bantul. Artinya seberapa sih peningkatannya? Ada berapa banyak peningkatan deteksi? Ada berapa banyak kunjungan rumahnya? Ada berapa banyak penggerakkan masyarakatnya, dan ada berapa rujukan, dan ada yang mungkin peningkatan kemandirian, tingkat kemandirian pasien ini yang menjadi kata kunci dari pemberdayaan masyarakat. Kalau pasien makin mandiri berarti kita sukses, tapi kalau masyarakatnya makin tidak mandiri, penderitaannya makin tidak mandiri, berarti kita gagal. Kemudian perlu juga pelaporan apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita kerjakan, kita laporkan kepada pemangku kepentingan, baik itu bupati, gubernur, bapeda, dan sebagainya. Ya, indikator DSSG atau kalau Bu Budi sering bilang ini adalah vital sign-nya DSSG. Ini ada ini. Yang pertama deteksi. Proses deteksi harus ada di situ. Jadi proses perawatan deteksi pasien harus ada. Proses kunjungan rumah juga harus ada. Penggerakan masyarakat jiwa, resiko dan gangguan jiwa juga harus ada. Rujukan kasus insidental. Jadi kalau memang ada pasien yang mengindikasikan dia harus dirujuk, harus ada proses rujuk. Kemudian ada